أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا ضد ولا ند له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأداء الأمانة ونصح الأمة وتركنا على مهاجة البيداء ليلها كنهارها اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفارا ثم يكون هطاما وفي الأخيرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوانا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Yang kami muliakan kepada bapak dan ibu pengurus masjid, kemudian yang kami muliakan nenek mama, alim ulama, para orang-orang tua kami, bapak dan ibu kaum muslimin wal muslimat yang insya-Allah pada pagi hari ini kita masih dalam lindungan serta rahmah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali ucapan syukur kita sampaikan kepada Allah karena pada pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk datang beribadah ke rumahnya. Banyak orang yang tidur di malam hari tapi belum tentu dibangunkan oleh Allah pada pagi harinya. Banyak orang yang menarik nafasnya ke atas tapi belum tentu melepaskan nafasnya ke bawah. Tapi kita adalah hamba-hamba pilihan yang masih sampai pagi hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa. Yang mana dengan nikmat itu, tadi malam kita beristirahat, tapi pagi ini Allah masih bangunkan kita. Tadi malam kita dalam artian tidur, pagi ini Allah masih izinkan kita untuk menambah akan kehidupan kita selanjutnya. Maka apa makna di balik itu semua? Mengapa Allah membangunkan kita? Mengapa Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir pada pagi hari ini? Bukan karena apa-apa, tapi karena Allah memberikan sebuah kesempatan bagi hambanya, maka perbanyaklah persiapan bekalmu menuju akhirat, kata Allah. Jadi istilahnya itulah yang membedakan kita. Kalau memang kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, bahwa orang-orang beriman itu diberikan kehidupan yang sehari lagi, maka kehidupan itu akan ia manfaatkan untuk mendekat kepada Allah. Kalau kehidupan yang diberikan tidak bertambah dekat dengan Allah, maka bahasa kasarnya, mengapa kita mesti lama-lama berada di dunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu-satunya Nabi, satu-satunya manusia yang dijaga oleh Allah semenjak lahirnya sampai wafatnya. Satu-satunya manusia yang namanya disandingkan dengan nama Allah di dalam kalimat syahadatain, yang mana generasinya pun juga diperjelas oleh Allah sampai kepada Nabi Adam alaihi salam. Dari Nabi Muhammad sampai kepada Nabi Adam setidaknya ada 40 generasi. Dimulai dengan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adri bin Mukawwam bin Nahur bin Tariq bin Yasud bin Ya'dud bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam bin Azar bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakshas bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlil bin Matusyadah bin Kinad bin Anwas bin Sis bin Adam alaihissalam. Dari Nabi Muhammad ada 40 generasi sampai kepada Nabi Adam. Maka beliau makhluk manusia yang sempurna,
Beliau makhluk yang sempurna, kita adalah umat pilihan, umat-umat Nabi. Maka ikuti akan setiap apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapa dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insya-Allah kita akan melihat terkait bagaimana konsep kebahagiaan yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran melalui daripada firman-Nya. Kenapa ini mesti dilihat? Kenapa kita mesti melihat akan penjelasan Al-Quran terkait dengan kebahagiaan itu? Karena banyak orang-orang mengaku telah bahagia. Banyak orang-orang telah mengaku mendapatkan kebahagiaan, padahal terkadang kebahagiaan yang mereka anggap bahagia, tapi belum tentu itu kebahagiaan yang dimaksudkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi ada orang yang menganggap dirinya bahagia. Ada orang yang menganggap mereka lah dapatkan kebahagiaan itu. Tetapi kata Allah, mereka anggap itu sebagai kebahagiaan, tapi di sisiku belum termasuk kepada kebahagiaan yang aku maksudkan, kata Allah. Jadi ini yang akan kita lihat pada pagi hari ini. Memang sudahkah kita mendapatkan kebahagiaan itu? Dan apakah kebahagiaan yang dimaksud itu hanya sebatas dari kebahagiaan yang kita maksud, atau kebahagiaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka terkait dengan kebahagiaan itu, di dalam kiniko Al-Quran bahwa dibagi menjadi dua bahagian. Yang pertama ada kala disebut dengan kebahagiaan yang selama-lamanya, kebahagiaan yang sejati. Disebutkan dengan bahasa sa'adah. Ketika diagiahkan kepada seseorang, orangnya disebut dengan sa'id. Dan nilainya disebut dengan sa'adah. Itu kebahagiaan sejati. Lalu bahagian yang kedua, ada pula kebahagiaan itu yang bersifat sementara. Kebahagiaan yang bersifat semu, yang di dalam Al-Quran disebutkan dengan mata'un. Dan selalu disandingkan dengan kalimat al-ghurur. Jadi ada kebahagiaan itu yang sejati, yang ingin dimaksudkan oleh Allah, namanya sa'id dalam Quran. Atau sa'adah. Tapi ada kebahagiaan itu yang bersifat sementara. Yang banyak manusia menganggap kau bahagia. Ternyata tidak, kata Allah. Disebutkan dengan mata'un. Maka ini yang akan kita lihat. Jangan selama ini kita memperoleh kebahagiaan, yang kita anggap bahagia baru cuma sebatas mata'un. Baru cuma sebatas kebahagiaan di dunia. Tapi ketika kebahagiaan dunia kita dapatkan, belum tentu nanti sampai di akhirat kebahagiaan itu akan didapatkan. Maka kita mulailah dengan pembahasan pertama terkait dengan mata'un yang selalu disandingkan dalam Al-Quran dengan kalimat al-ghurur. Bisa ditemukan di Quran surat ketiga 185, juga ditemukan dalam Quran surat 57 ayat yang kedua. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Jadi apa makna mata'un itu? Kalimat mata'un itu dengan makna kenikmatan yang sementara, tidak abadi. Misal Bapak dan Ibu, hari ini kita bahagia, besok belum tentu bahagia. Hari ini kita bahagia, pekan depan belum tentu bahagia. Hari ini kita bahagia, bulan depan belum tentu kita bahagia. Artinya mata'un itu tidak semua waktu yang kita dapatkan penuh dengan kebahagiaan. Hanya bersifat sementara. Dan kalimat mata'un itu selalu disandingkan dengan kalimat gurur. Mata'ul gurur. Apa makna al-gurur? Tidak disebutkan maknanya dalam Al-Quran kecuali menunjuk kepada satu saja. Apa makna al-ghurur? Sesuatu yang seakan-akan mempesona,
tetapi padahal menipu, atau dalam bahasanya kini disebut dengan fata morgana. Jadi seolah-olah rancak, seolah-olah menarik, seolah-olah mempesona. Ternyata itu hanyalah sebatas daripada sesuatu yang menipu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan coba cari dalam kehidupan, dalam Al-Quran, mata'ul gurur ini tidak ditemukan kecuali disandingkan dengan kalimat wamal hayatad dunya, kehidupan dunia. Jadi kesenangan bersifat sementara itu apa kata Allah? Hanya kesenangan orang yang mencari kesenangan cuma di dunia. Itu mata'ul gurur. Jadi bagaimana ya Allah? Kalau sekarang kita merasakan kebahagiaan itu cuma sementara, maka begitu hilang kini kau kenikmatan, hilang bahagianya. Kan pada itu. Biasanya kan seperti itu. Bahagia yang didapatkan ketika sedang dapat kenikmatan. Ketika habis nikmatnya, habis bahagianya. Habis kesenangan, habis bahagianya. Dan itu bukan abadi. Sementara kebahagiaan yang Allah maksud, salah satu sifatnya mesti bersifat abadi. Dan ada petunjuk Allah Bapak dan Ibu. Apa petunjuk Allah di dalam Al-Quran? Ada kini ko sesuatu yang dianggap manusia itu kebahagiaan, padahal tidak. Ada 5 macam bentuk kebahagiaan yang dianggap manusia sebagai kebahagiaan yang sebenarnya, tetapi ternyata bukan menurut Allah. Di mana kita dapatkan? Buka Quran surat 57 ayat yang ke-20. Ya'lamu, kata Allah. Jadi nanti Bapak dan Ibu, di dalam Al-Quran tu kalau ada kalimat dimulai dengan ya'lamu, ada pula nanti bahasa lainnya ya'lanu. Ya'lanu dengan nun, ya'lan, ya'lan. Ya'lan itu diseraplah oleh bahasa Indonesia menjadi iklan. Jadi kalau ya'lanu, ya'lan berarti cuma informasi yang boleh kita cari, boleh tidak. Informasi yang boleh kita perhatikan, boleh tidak. Informasi yang cuma sekedar lewat, itu ya'lanu, ya'lan. Makanya orang membuat iklan itu kan macam-macam. Bagaimana orang membuat iklan? Dibuatlah iklan yang menarik perhatian orang. Karena iklan itu sifatnya cuma informasi lewat. Tapi kalaulah kalimatnya dalam Quran disebutkan dengan i'lamu, dengan mim, maka maknanya informasi yang engkau mesti tahu dan paham dengan informasi itu. Itu bedanya. Jadi kalau i'lanu informasi lewat, i'lamu engkau mesti tahu dan engkau mesti paham dengan informasi itu. Jadi Allah memulai di Quran surat 57 ayat ke-20 dengan kalimat i'lamu, dengan mim. Apa maknanya? Engkau mesti tahu dan engkau mesti paham kepada Allah. Apa itu ya Allah? Annamal hayatad dunya. Hanya saja kehidupan dunia itu banyak orang menganggap bahagia, tapi sebenarnya hanya bersifat sementara, kata Allah. Apa itu yang pertama ya Allah? Disebutkan dengan la'ibun. Apa makna la'ibun Bapak dan Ibu? Diartikan dengan permainan. Apa maknanya ya Allah? Bahwa banyak orang-orang ketika menjalani kehidupan dunia itu hanya sebatas bermain-main kepada Allah. Kalau cuma kehidupan hanya sebatas bermain-main, maka sama seperti orang yang sedang main bola. Sama dengan kita mendukung orang nonton bola, supporter. Ketika kebahagiaan itu datang, ketika sedang main, habis main, bahagianya hilang. Atau ketika sedang menjadi supporter, wak dukung pemain tadi, wak dukung orang main bola tadi, habis main bola 90 menit, habis pula kebahagiaannya. Banyak orang seperti itu, kata Allah. Banyak orang di dunia ini cuma sekedar main-main.
Mereka dengan segala penuh macam permainan yang mereka lakukan. Yang penting bisa naik otokuah. Yang penting bisa makan ini. Yang penting bisa beli ini. Ketika mereka memikirkan apa yang ingin di dunia. Tapi kita tidak pernah memikirkan setelah wafat ingin kama nanti. Jadi itu yang disebut permainan. Orang hanya sibuk bermain-main di dunia. Memikirkan yang kadi makan niko kadi makan, yang kadi bali ko kadi bali, yang kadi nayai oto ko kadi nayai. Ketika kita dengan segala macam rencana kita yang penuh dengan permainan di atas dunia, tapi kita lupa memikirkan apa yang kita lupa bahwa setelah kita wafat kita ingin pergi ke mana. Maka ketika Allah menjelaskan terkait dengan ini kata Allah adalah orang yang hanya mendapatkan kebahagiaan yang bersifat sementara. Jadi kalau main-main kita di atas dunia ko Bapak dan Ibu, baru dapat kebahagiaan yang sementara. Jadi tempat dunia ko dikatakan tempat permainan karena banyak manusia cuma bermain-main di atas dunia ini. Padahal kalau kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menugaskan kita hidup di dunia ini cuma dua. Pertama, kita ditugaskan di atas dunia ini sebagai khalifah. Quran surat kedua ayat 30. Apa makna khalifah? Sifat yang saling menggantikan. Jadi ketika awak ditugaskan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa makna khalifah? Sifat yang saling menggantikan. Kalau engkau cuma main-main di dunia, waktumu cuma sebentar kata Allah. Waktumu cuma sebentar kata Allah. Nanti habis masamu akan digantikan oleh anak-anakmu. Habis masa anak-anakmu digantikan oleh cucumu. Seperti itu kehidupan. Jadi tidak lama kata Allah. Tidak lama engkau berada di atas dunia ini, maka jangan sampai engkau bermain-main di atas dunia. Apa makna khalifah selanjutnya? Melahirkan akan kesuksesan dan kemakmuran. Bukan hanya sukses, tetapi juga makmur. Makmur seakar dengan kata umur. Apa makna umur? Yaitu sesuatu yang bermanfaat. Jadi kalau ada orang bertanya Bapak dan Ibu, berapa usia hari ini? Berapa usia gini? Kalau usia itu hitungan. Tapi kalau ditanya orang berapa umur? Umur itu yang ditanya maksudnya lah bara yang bermanfaat dilakukan. Makanya cuba cari pertanggungjawaban manusia. La tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah. Tidak beranjak kaki seseorang pada hari kiamat hatta yus'ala an arba'in, sebelum mereka diminta 4 pertanggungjawaban. Pertama kata Rasulullah, an umrihi fima afnah, dari umurmu kemana engkau gunakan. Apa makna umur? Yang diminta kawak nanti dari sekian panjang usiamu sudah berapakah yang bermanfaat engkau lakukan. Janjan usia kita panjang tapi manfaat dalam kehidupan kita sedikit. Janjan usia kita panjang tapi manfaat dalam hidup tak banyak. Maka Allah menjadikan kita khalifah. Untuk apa menjadikan kita khalifah? Supaya engkau sukses dan makmur, bisa bermanfaat bagi dirimu dan orang lain. Tapi yang namanya pertama tadi tentang khalifah tidak akan pernah cukup, tidak akan sempurna dengan tugas yang kedua, yaitu di Quran surat 51 ayat 56, tugas manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah. Jadi tugas kita sebagai seorang khalifah itu tidak akan pernah sempurna kalau tidak ditujukan dengan ibadah. Apa maknanya? Jangan-jangan kita bekerja selama ini hanya sebatas mencari daripada rezeki, tapi tidak mencari nilai ibadah di sisi Allah. Jangan langkah kita pergi bekerja cuma langkah untuk pergi bekerja, tapi tidak menjadikan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sekian lama kita hidup di dunia ini, sudah berapa persenkah yang menjadikan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jadi sebanyak kul salamu ku ini Bapak dan Ibu,
sudah berapa persenkah yang kita jadikan untuk ibadah di hadapan Allah. Maka itu maknanya. Jadi tugas kita cuma dua, untuk menjadi khalifah, melakukan sesuatu yang saling bermanfaat dan menjadikannya semua bernilai ibadah di sisi Allah. Bukan tugas kita sebagai orang-orang yang hidup dengan penuh permainan. Maka dalam hadis qudsi digambarkan oleh Allah, innallaha ta'ala yaqulu, bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, apa beribadahlah engkau kepadaku. Ketika engkau beribadah kepadaku, maka aku akan kayakan isi hatimu, kata Allah, dan aku cukupkan kebutuhanmu. Tapi ketika engkau tidak dengan demikian, maka aku sempitkan hatimu dan aku tak cukupkan kehidupanmu. Jadi orang kalaulah beribadah kepada Allah, hatinya kaya, kebutuhannya dicukupkan oleh Allah. Itulah yang pertama, bahwa dalam artian terkadang kita yakin dalam artian akan adanya surga, tapi kita tak pernah mengerjakan amalan yang mengantarkan ke surga. Kita yakin akan adanya surga dan ingin masuk ke dalam surga, tapi kita malah mengerjakan amalan-amalan yang menjauhkan kita dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki kehidupan, jangan hanya di dunia, cuma sebatas dunia dipergunakan untuk permainan. Inilah yang pertama, kata Allah. Banyak orang menganggap permainan sebagai kebahagiaan, tapi memang kebahagiaan yang bersifat sementara. Kemudian yang kedua, kata Allah, apa yang kedua yang banyak manusia menganggap sebagai sebuah kebahagiaan, padahal itu bukan kebahagiaan yang dimaksud, kata Allah. Yang kedua, walahun. Apa makna walahun? Perbuatan yang tidak ada maknanya. Pergi pagi luntang-lantang jalan ke situ kemari tak berketentuan. Bahkan dalam hitungan dunia pun tidak dianggap sebagai sesuatu yang benar dan tidak ada dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat. Cuba kita lihat Bapak dan Ibu. Berapa banyak orang-orang yang paikan kemari, tidak ada manfaatnya. Berapa banyak pula kadang kita melihat bercerita-cerita, duduk ngobrol, duduk berbicara, mau tahu-tahu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Cuma perhatikan, Allah lah sebutkan dunia itu lahun, perbuatan yang penuh dengan keniscayaan, tidak ada makna. Pergi kian kemari, duduk berkumpul sama-sama menceritakan hal-hal yang tidak penting. Banyak itu, kata Allah, banyak. Cubalah ketika sedang bercerita-cerita tu, sedang berkumpul-kumpul tu bercerita-cerita, bahagia atau tidak apa ni Bu? Bahagia, tapi ketika selesai kini berkumpul-kumpul, habis pula kebahagiaannya. Tapi anehnya seperti itu. Lah tahu kebahagiaan bersifat sementara, tapi orang sibuk jo dan bahagia dan senang dengan keadaan seperti itu. Cuba cari malam-malam Bapak dan Ibu, Bukit Tinggi rata-rata. Berapa banyak kini kok orang cuma duduk di tepi-tepi, duduk berkumpul-kumpul, bercerita-cerita dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Bahkan sampai malam, jam tengah malam sampai jam 11, jam 12. Hanya duduk, pegang HP. Kemudian minum, ngota-ota, galak-galak. Kan itu. Pergi kian kemari, berputar-putar jonda kian kemari, joto kian kemari, tidak tahu tujuan entah kama. Allah lah gambarkan itu. Ketika itulah terjadi, kata Allah, dua rugi manusia. Apa rugi manusia? Pertama, waktu habis, kan tidak ada nilai ibadah. Yang kedua, dosa bertambah, kata Allah. Duduk berkumpul-kumpul di tepi jalan, duduk berkumpul di kedai, mau tahu tak galak-galak sampai tengah malam, waktu habis ibadah tak dapat. Ketika mau tahu tak gumpul-gumpul berbicara, mustahil terkadang kalau tidak menceritakan orang, dosa bertambah. Kan itu yang terjadi. Kalau cuma menceritakan keburukan orang, kalau ibu-ibu misalkan berkumpul untuk menceritakan orang, lah jauh kalah wak dibandingkan ibu-ibu di zaman Nabi Yusuf. Di zaman Nabi Yusuf tu ada ibu-ibu kumpul, manga ibu-ibu tu kumpul,
bergunjing, bergosip. Kalau bapak-bapak kini kau kumpul-kumpul menceritakan orang, lah kalah dengan laki-laki di zaman Nabi Muhammad. Ada beberapa orang laki-laki di zaman Nabi Muhammad di tempat kini kau yang disebut dengan parlemen Quraisy, di situ orang cerita-cerita yang tidak bermanfaat. Jadi itu gambaran Allah. Akulah gambarkan kepada Allah, dunia itu walahun, tempat yang penuh dengan huru-hara, yang tidak ada manfaat, tidak ada makna. Maka engkau jangan seperti itu. Engkau ikuti huru-hara tadi hanya bersifat sementara. Habis huru-haranya, habis kebahagiaannya. Kan memang hari itu Pak dan Ibu. Yang sanangnya bila ketika sedang kumpul-kumpul itu saja. Lah pulang kumpul-kumpul nanti bahagianya hilang. Yang bersifat sementara kepada Allah. Tapi anehnya banyak manusia kata Allah yang menganggap itu sebagai sesuatu yang bahagia dan mereka berlomba-lomba untuk mengejar akan itu. Apalagi hari ini kita melihat di televisi pun kadang banyak sesuatu yang tak bermanfaat. Bara banyak sesuatu yang tidak bermanfaat dalam televisi. Ada acara terkadang yang bahkan ratingnya pun juga tinggi. Apa acaranya itu? Meliput bagaimana artis sejak bangun tidur sampai malam. Apa gunanya? Paiba kamera ke rumah artis, dibangunkan sedang dalam keadaan masih tertidur, belum baik bentuk wajahnya, belum baik bentuk tubuhnya lah diliput, disaksikan, dijadikan acara, ditonton oleh orang banyak. Bangun tidurnya seperti ini, mandinya mereka, makannya seperti ini, berpakaian seperti ini, berangkat seperti ini. Kan tidak ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Tapi anehnya ketika itu tak ada manfaat, Allah gambarkan orang banyak suka dengan itu. Orang banyak suka dengan itu. Belum dengan acara-acara yang lain-lain. Di HP itu bara banyak aplikasi-aplikasi tak bermanfaat. Aplikasi yang cuma goyang-goyang. Aplikasi yang cuma berjoget-joget di depannya. Manfaatnya apa? Kan tidak ada manfaatnya. Makanya mesti kita lihat anak-anak kita. Coba perhatikan anak-anak kemenakan kita. Anak-anak kemenakan kita lah sibuk dengan itu hari ini. Mereka idola kepada artis yang tak kenal siapa ia. Kenal dengan artis-artis Korea. Tak tanggung sukanya dengan artis Korea. Ketika di HP penuh dengan goyang-goyangan, joget-jogetan. Apa manfaatnya? Tapi anehnya siaran-siaran seperti itu diletakkan pula di jam-jam orang sedang santai. Jam-jam siap asar misalkan. Atau jam-jam setelah maghrib. Itu carilah acaranya Bapak dan Ibu. Goyang-goyang, dangdut. Tapi kalau pengajian bila acaranya? Pengajian jam 2 malam, jam 3 malam. Siapa yang nonton? Itu anehnya. Tiba acara kini kau bergoyang-goyang, dangdut, nyanyi-nyanyi. Itu diletakkan ba'da maghrib, ba'da isya. Orang sedang santai. Tapi tiba pengajian tausiah, jam 1 malam, jam 2 malam. Siapa mau nonton? Jadi itulah gambaran Allah. Walahun. Ada sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi orang suka dengan itu, kata Allah. Dan mereka anggap bahagia, padahal tidak. Hanya bersifat kebahagiaan yang sementara. Bukankah ketika sedang menonton acara seperti yang tidak bermanfaat itu, kita menonton, kita bahagia? Bahagia. Habis acaranya, habis bahagianya. Bukankah banyak acara dalam televisi yang sibuk menceritakan orang gosip kian kemari? Banyakkah orang suka dengan gosip? Banyak, tapi ada manfaatnya? Tidak. Maka sebagai seseorang yang tahu dengan ayat ini, mulai hari ini, coba coret daftar-daftar acara yang tidak bermanfaat itu. Karena waktu habis. Waktu kita habis cuma untuk itu. Ibadah kita kurang, dosa kita bertambah. Maka ini gambaran yang digambarkan oleh Allah. Yang kedua ada disebut dengan walahun, perbuatan yang tidak ada maknanya. Kemudian yang ketiga kata Allah. Apa yang ketiga kata Allah? Wazinatun, perhiasan.
saling kiniko gaya-gayaan, perhiasan gaya-gayaan. Banyak pula manusia dulu orang dihormati karena akhlak ibadah, kealiman. Sekarang orang dihormati dengan kayanya, semakin kaya semakin dihormati, semakin berpangkat semakin dihormati. Orang banyak gaya-gayaan cuma sebagai status kehidupan. Apa makna banyak gaya-gayaan sebagai status? Cuma memperturutkan supaya orang memandang kita kaya, cuma memandang kita terhormat, maka dibelilah sesuatu yang tidak bermanfaat. Kan banyak kadang nak mau kalah dari orang, dibeli lo kendaraan Modeko nak mau kalah dari orang, padahal kita belum sanggup. Kan cuma untuk status, cuma dipandang oleh orang baik. Jadi kalau hidup banyak gaya Pak dan Ibu, dalam ilmu fisikal kan seperti itu. Semakin gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin hidup tertekan. Jadi kalau banyak gaya hidup, tambah tertekan hidup. Kalau cuma memperturutkan, oh orang beli ini, awak mesti beli ini. Oh, orang beli ini, awak mesti beli ini. Akhirnya kadang belum sebulan dipakai, belum lama dipakai, kadanglah ditukar dan sebagainya. Tak mau kalah je orang. Kan hidup cuma gaya-gayaan, perhiasan. Banyak orang seperti itu menganggap itu sebagai kebahagiaan, padahal tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kata Allah orang yang senang dengan gaya-gaya, kalau mereka cuma senang dengan gaya-gayaan dan kiniko perhiasan, maka itu hanya kesenangan yang bersifat sementara. Apa yang keempat ya Allah? Yang keempat kata Allah disebut dengan watafakhurun bainakum. Mereka saling bangga-banggaan, saling berbangga-bangga. Saling dalam artian berbangga-bangga di antara mereka. Orang kuliah, orang bekerja. Untuk apa kuliah dan kerja? Cuba tanya Pak ini. Awak bekerja tu untuk menaikkan status hidup atau untuk mencari ridha Allah? Yang rato-rato Pak dan Ibu. Ma yang dicari? Bekerja itu untuk naik status kehidupan atau mencari ridha Allah? Rata-rata untuk menaikkan status kehidupan. Supaya dipandang orang, oh lah bekerja di sini. Oh kalau kuliah, oh kuliahnya di sini. Cuma untuk status. Padahal kalaulah dicari reda Allah, Allah surang yang menaikkan status. Tak perlu dicari status itu. Kenapa dengan demikian? Status itu Allah yang berikan. Kalau status dia giahkan, sibuk kita membangga-banggakan status kita. Kalau Allah tidak, ya tidak, kata Allah. Tapi kalaulah tujuan mencari reda Allah, bekerja mencari reda Allah, sekolah mencari reda Allah, kuliah mencari reda Allah, apapun dengan reda Allah, maka Allah yang akan mengangkat status kehidupan kita. Tapi banyak kata Allah orang-orang yang hanya sibuk dengan bangga-bebanggaan, menganggap iko baik, mengangkat status perbaikan. Maka perbaikilah niatnya mulai dari hari ini. Kalau niatnya cuma untuk memperbaiki status supaya dipandang oleh orang, supaya gini kau dilihat baik oleh orang, perbaiki niatnya. Kalau cuma untuk status kita mencari rezeki keluar, semakin sempit rezeki itu. Tapi kalaulah mencari dengan ridha Allah, kita keluar mencari rezeki, semakin lapang rezeki itu. Bahkan Allah sebutkan dalam Quran, bagaimana kalau orang yang mencari rezekimu ya Allah, maka setiap langkahnya akan bisa bernilai ibadah. Bagaimana caranya ya Allah? Maka dasarnya ada di Quran surat keempat ayat 34, rinciannya di Quran surat yang kedua 168, pembuktian dan pembawaan imannya di Quran surat yang kedua 172, dan takwanya di Quran surat ke-7 ayat 96. Jadi kalaulah seperti itu orang, maka setiap langkahnya bernilai ibadah dalam setiap aktivitasnya. Dasarnya tadi di Quran surat keempat ayat 34, kemudian rinciannya di Quran surat kedua ayat 168,
kemudian pembawaan imannya di Quran surat yang kedua 172 dan takwanya di Quran surat 7 ayat 96. Ketika oranglah seperti itu, maka yakin kepada Allah, maka langkahnya bernilai ibadah, rezekinya aku berikan, kata Allah. Bukan tujuannya hanya untuk gaya-gayaan, bangga-banggaan. Itu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, apa yang kelima? Wa takatsurun fil amwal wal aulad. Kau yang paling banyak kepada Allah Bapak dan Ibu. Yang kelima. Apa yang kelima yang paling banyak? Wa takasurun fil amwal wal aulad. Kehidupan dunia itu akan bahagia kalau banyak harta, banyak keturunan. Banyak orang mencari harta tapi tak mau saling berbagi. Banyak orang cuma menumpuk-numpuk hartanya. Untuk apa mereka mencari harta, berlomba-lomba kini kok untuk dalam artian mempersiapkan harta, memperbanyak harta, berlomba-lomba. Tapi untuk persiapan akhiratnya tidak tahu. Harta diperbanyak, berbagi tidak pernah. Itu yang banyak kata Allah. Orang berlomba mencari harta, tidak jelas halal haram, tujuannya cuma semata-mata dipandang oleh seseorang. Dan ketika berbagi pun jarang. Bukan hartanya dijadikan ibadah, tapi hartanya hanya sebatas daripada dipandang oleh orang lain. Cuma hidup tu yang nampak tu cuma materi. Itu maknanya kepada Allah. Hidup tu cuma yang nampak uang. Hidup tu cuma nampak harta, uang, uang, harta, uang, harta, uang, harta, uang, harta. Tapi untuk saling berbagi persiapan akhirat tak pernah nampak. Makanya iko Pak dan Ibu, kenapa iko banyak kepada Allah? Kenapa iko banyak kata Allah? Karena yang ini bukan terjadi kepada bapak dan ibu saja. Ustaz-ustaz pun kadang diuji dengan itu. Banyak kadang ustaz berceramah hanya untuk mencari amplopnya. Banyak kadang dakwah cuma mencari uangnya. Niatnya mendapat uang, niatnya mendapat piti. Niat dapat amplop. Cuma menumpuk-numpuk itu. Padahal dakwah itu bukan untuk mencari itu. Dakwah itu menyampaikan kontrak kita jo Allah, bukan jo manusia. Tapi ada orang seperti itu, kata Allah ada. Maka ada istilah ulama, ustaz itu seperti air. Apa makna ustaz seperti air? Ada 3. Pertama ada ustaz seperti air hujan. Ba'a air hujan. Air hujan tu cari apa dan Ibu? Air hujan tu turunnya kan tak pernah memilih tempat. Kalaulah hujan nari, jatuhnya tak pernah memilih tempat. Baik di rumput, baik di bunga mawar, di tempat yang rancak, di tempat yang buruk, di tempat yang bersih, di tempat yang kotor. Kalaulah air hujan, di manapun tempatnya jatuh. Itu air hujan. Apa maknanya? Ada ustaz tu seperti air hujan. Di manapun tempat tak masalah. Baik di kota jadi, di kampung jadi, di pedalaman jadi, tempat yang agak susah perjalanan jadi, tempat yang mudah jalan jadi. Itu ustaz seperti air hujan. Rancak seperti itu. Yang kedua, ada ustaz seperti air sumur, mata air. Apa makna mata air sumur? Orang yang datang. Bara banyak guru-guru kita dulu, buya-buya kita dulu, bukan beliau yang datang, tapi jemaah yang datang ke beliau. Makanya banyak dulu tu halakah-halakah. Halakah itu kan datang orang mengaji ke beliau. Tu rancak juga. Rancak 1, 2 tu rancak. Yang ketiga, ada ustaz seperti air pam. Apa makna seperti air pam? Dibayar kini ko sampai air, ndak dibayar tasumbe air. Ada ustaz seperti itu, gadang amplop datang, ndak gadang amplop ndak datang. Keluar kini ko kaidah hadisnya. Apa itu? Amplop tebal sahih, amplop kurang dhaif. Jadi Allah sajalah menggambarkan seperti itu.
Jadi itu bukan cuma untuk jemaah, untuk ustaz lebih berat itu. Lebih berat susahnya. Kenapa beratnya? Wa takasurun fil amwal. Dakwahnya terkadang hanya tujuan untuk mencari harta. Dakwahnya hanya sebatas daripada kekayaan uang. Kalau cuma dakwah hanya mencari uang, dakwah niatnya cuma mencari amplop, tidak akan pernah sampai yang disampaikan. Itu yang digambarkan oleh Allah. Jadi ada orang seperti itu kepada Allah. Ada orang seperti itu. Ada orang seperti itu cuma hidup menumpuk-numpuk harta. Tapi tidak pernah mempersiapkan bagaimana kehidupan akhiratnya. Makanya kita tidak masalah. Tidak masalah. Kalau dakwah itu kan cuma kontrak kita jo Allah. Kontrak kita bukan dengan manusia. Kalaulah niat ikhlas kita jelas. Niat kita ikhlas mencari ridha Allah. Niat kita cuma menyampaikan yang disampaikan Allah. Allah yang akan nagih. Tapi kalaulah dunia tujuan kita, maka akan sebatas itu pula apa yang disampaikan. Makanya kadang Bapak dan Ibu mohon maaf. Kadang perlu juga kita tu perlu ulama seperti Habib Rizik Syihab. Silakanlah Bapak dan Ibu berpandang dengan apapun silakan. Tapi kalau menurut kami pribadi kita perlu seperti beliau. Bakok perlu seperti beliau. Beliau tidak mencari harta. Kalau harta yang beliau cari cukup beliau kelola pesantren beliau sendiri. Selesai. Pesantren beliau lah besar. Pesantren beliau jumlah santri-santrinya banyak. Beliau kelola saja itu pesantren. Banyak harta beliau. Beliau tidak butuh uang. Oh kalau dikatakan keluarga. Anak beliau lah soleh-solehah. Anak beliau pendidikannya agamanya lah mantap. Oh menantu beliau luar biasa pula menantu-menantu beliau. Orang-orang hebat, orang-orang berpendidikan luar negeri. Apa yang dicari beliau? Beliau tidak ingin harta. Beliau tidak ingin jabatan. Beliau tidak ingin pangkat. Beliau hanya ingin keadilan dan kezaliman tidak ada lagi di teh dunia. Beliau ingin keadilan itu ada. Beliau tidak ingin kezaliman itu ada. Itu saja ingin beliau. Bukan dengan makna tadi wa takasurul fil amwal menumpuk-numpuk harta, tidak. Jadi beliau itu cuma itu. Itu yang diinginkan oleh beliau. Beliau cuma ingin itu. Yang zalim tak ada, yang tidak adil tak ada. Beliau ingin tenang, ingin barasiah, ingin elok, ingin adil. Makanya ada seperti itu kata Allah. Banyak pula orang-orang seperti ini kata Allah. Mereka hanya menumpuk-numpuk harta supaya dipandang oleh orang. Niatnya cuma materi, niatnya cuma harta. Tapi tidak ada persiapan bekal untuk akhiratnya dari harta yang dikumpulkan tadi. Dan mereka menganggap itu bahagia. Padahal hanya kebahagiaan yang bersifat sementara. Cubalah kumpulkan harta tu Bapak dan Ibu. Dikumpulkan harta tu sebanyak-banyaknya. Tapi tidak ada sedekahnya. Bahagiakah awak? Bahagia. Tapi ketika wafat, adakah bahagia awak lain? Tidak ada bahagia awak lain. Habis. Kenapa habis kebahagiaan kita? Karena harta kita tinggal. Tapi ketika kita dalam artian lain banyak harta, kita sedekah, infak, semua kita keluarkan. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Maka inilah yang dimaknai oleh Allah dengan kebahagiaan yang pertama yang disebut dengan kebahagiaan yang bersifat semu sementara, yang disandingkan kalimatnya dengan kalimat mata'un yang selalu disandingkan dengan al-ghurur. Dan kalimat ini mata'un gurur tidak disandingkan dalam Quran kecuali dengan kalimat hayatud dunya, kehidupan dunia. Jadi banyak orang kepada Allah hanya menganggap bahagia tapi belum makna bahagia yang dimaksud oleh Allah. Apa maknanya? Banyak orang yang hanya bermain-main di atas dunia yang kata mereka bermain-main itu bahagia tapi hanya bersifat sementara. Banyak orang di atas dunia kata Allah melakukan sesuatu yang tidak bermakna, berkumpul-kumpul bercerita-cerita kian kemari, bercerita-cerita yang tidak bermanfaat. Mereka anggap kebahagiaan, iya, tapi itu hanya kebahagiaan bersifat sementara. Wazinatun,
Dan banyak pula orang-orang yang cuma hidup dengan gaya-gayaan. Hidup dengan gaya-gayaan, tak mau kalah dengan orang, hidup mesti tinggi, tarafnya mesti tinggi supaya dilihat oleh orang lain. Itu bahagia, tapi cuma banyak kebahagiaan bersifat sementara. Ada pula orang, kata Allah, wa tafakhurun bainakum, yang saling bangga membanggakan, niatnya untuk menaikkan status bukan mencari ridha Allah. Dan ada pula orang yang menumpuk-numpuk harta tapi tidak mau saling berbagi. Dan 5 macam ini, kata Allah, banyak dilakukan manusia dan mereka anggap sebagai sebuah kebahagiaan, padahal tidak, kata Allah. Karena itu hanya kebahagiaan bersifat sementara dan nanti pasti akan hilang kebahagiaannya. Ketika hilang nikmatnya, hilang bahagianya. Ketika habis permainannya, hilang bahagianya. Ketika habis kumpul-kumpul yang tidak bermanfaatnya, habis bahagianya. Ketika habis kiniko gaya-gayanya, habis bahagianya. Ketika habis harta yang dikumpulkan ditumpuk-tumpuk tadi, habis bahagianya. Maka Allah menginginkan dalam Quran, apa yang diinginkan? Carilah kebahagiaan yang sejati, yang disebut dengan sa'adah. Di orangnya disebut dengan sa'id. Bagaimana caranya ya Allah? Apa maksud kebahagiaan sejati? Engkau dapatkan kebahagiaan dunia, tapi selesai engkau hidup di dunia, kebahagiaan itu engkau dapatkan pula ketika di akhirat. Kita dapatkan dunia, tapi di akhirat kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lah berada di surganya, itulah kebahagiaan yang sejati. Cuba lihat Bapak dan Ibu, berapa banyak kadang kita mempersiapkan anak kita untuk kuliah masuk ke universitas terkemuka. Disuruh anak les, kok uang untuk les. Diberangkatkan anak pergi ke tempat kuliah, masuk anak tempat kuliah, kok biaya. Kok biaya, tes segala macam biaya-biaya. Ternyata dapat nilai tinggi, tamat wisuda IPK 4 sempurna, tapi selesai wisuda meninggal dunia. Apa gambaran Allah seperti itu? Untuk sesuatu yang sementara saja, engkau modetu mempersiapkan diri. Untuk yang bersifat sementara, kita habiskan harta kita untuk supaya anak bisa kuliah dengan jauh. Kita habiskan waktu kita bisa untuk mengantarkan anak kian kemari pulang pagi. Kita habiskan kian kemari hanya untuk yang bersifat sementara. Pertanyaannya, untuk yang sementara kita bisa seperti itu, untuk akhirat kita apa yanglah kita siapkan sampai detik ini? Maka jangan-jangan selama ini kita cuma mempersiapkan kebahagiaan yang bersifat sementara, tapi kita tidak mempersiapkan kebahagiaan kita yang bersifat abadi kekal, yaitu ketika di akhirat nantinya. Maka inilah kata Allah Subhanahu wa taala konsep kebahagiaan dalam Quran. Jadi artinya kebahagiaan itu bukan kebahagiaan yang 5 dimaksudkan dalam Quran surat 57 ayat ke-20 tadi. Kalau itu yang 5 tadi kita lakukan, itu cuma kebahagiaan yang bersifat sementara. Maka carilah kebahagiaan yang bersifat hakiki, sejati, yang abadi. Di dunia kita bahagia, sampai di akhirat kita bahagia berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sajalah Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terlebih bagi kami yang menyampaikan. Kalau ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, ucapan perbuatan yang tidak pada tempatnya, maka mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Al-Fakir adaif ilallah. Mudah-mudahan kita saling doa mendoakan. Mudah-mudahan kita saling sama mendoakan, saling mendoakan dalam kebaikan, mendoakan dalam keselamatan. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari yang buruk-buruk, dan mudah-mudahan kebahagiaan sejati akan kita dapatkan sehingga pagi ini kita berkumpul di rumah Allah. Mudah-mudahan nanti Allah kumpulkan juga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bercita-citalah untuk masuk ke dalam surga, jangan pernah tidak bercita-cita masuk dalam surga. Karena ada orang akhir-akhir ini yang menyebutkan, apa yang menyebutkan, aku tak terlalu berharap masuk surga, biarlah masuk neraka, kecil orang tadi. Jangan tiru itu apa dan ibu. Jangan tiru itu. Lebih rancak dia awak kuatkan cita-cita awak untuk masuk ke dalam surga. Kuatkan. Kau dapat jangan sampai singgah ke neraka. Bahkan dengan mudahnya mulutnya mengecekan, biarlah nanti awak ada konser di neraka.
barangok saya nak bisa di neraka tu, ke konser lo di neraka kecilnya. Biarlah orang seperti itu, tapi kita bercita-citalah untuk masuk ke dalam neraka, ke dalam surga. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.